Sahabat Shalom, puji Tuhan. Baik saudara, pagi hari ini saya ingin memberikan sesuatu kepada saudara, yaitu renungan kita pagi hari ini tentang dafar. Ya, kita akan belajar dari sebuah kata yang namanya dafar, saudara. Nah, saudara, apa itu dafar? Biasanya kita mendengar kalau ada pembicara atau pengkhotbah yang ngomong sebentar lagi kita akan mendengarkan dafar Elohim. Berarti firman Elohim, firman Tuhan. Ya, tapi sebenarnya dafar sendiri itu apa, saudara? Ya, pagi hari ini kita akan belajar Yohanes pasal 1 ayat 1 atau Yohanes pasal 1 ayat 1. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan Beresit haya hadafar, Fadafar haya et ha Elohim, ve Elohim haya hadafar. Ya, apa itu? Nanti kita akan lihat artinya. Ya, tapi kata di situ ada kata dafar. Nah, apa dafar itu, saudara? Oke, slide selanjutnya. Nah, dafar itu bisa berarti kata atau sesuatu. Saudara perlu tahu bahwa dafar itu memang artinya adalah kata. Itu dafar, ya. Tapi dafar itu memiliki makna eksistensi atau keberadaan, begitu, atau sesuatu. Itu dafar. Jadi kalau kita ngomong dafar, berarti sebenarnya ada sesuatu di dalam mulut kita. Itu maksudnya dafar. Jadi bukan sesuatu yang hanya terdengar suaranya, tapi ada sesuatu di dalamnya. Ada sesuatu. Mungkin itu bisa bersifat energi. Ya, itu sesuatu, saudara. Nah, saudara tahu ada istilah 10 perintah Elohim. Di dalam bahasa Ibrani disebut Aseret Hadevarim. Ya kan? Kata Hadevarim hanya itu menunjuk kepada itu loh, gitu. Ya. Devarim sendiri itu berasal dari kata dafar, tapi karena ada di belakangnya kata im, itu jamak lebih dari satu. Ya. Hadevarim berarti perkataan itu, gitu maksudnya. Perkataan itu. Ya. Tetapi dafar sendiri itu bisa juga maksudnya perintah, begitu. Jadi makanya kalau ada kata Aseret Hadevarim, 10 perintahnya Elohim, hanya itu menunjuk kepada Elohim. Ya, nah kita perlu belajar pagi hari ini supaya kalau kita sering mendengar kata dafar Elohim, jadi kita tahu maknanya. Amin, saudara. Oke, berikutnya. Saudara perlu tahu bahwa dafar itu bukan cuma sekedar kata-kata. Dafar itu bukan cuma sekedar kata-kata yang keluar atau berbunyi dari mulut kita. Tetapi dafar itu sebenarnya memiliki makna perkataan yang memiliki kualitas Elohim. Ya. Dafar itu adalah perkataan yang memiliki kualitas Elohim. Tadi dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 1. Beresit haya hadafar, vedafar haya et ha Elohim, ve Elohim haya hadafar. Artinya apa? Pada awalnya ada firman, itu dafar, firman. Dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Artinya, saudara, ada sebuah perkataan yang punya power, gitu. Itu dafar. Sebuah perkataan yang mengandung kuasa adalah perkataan yang diucapkan dengan percaya. Itu dafar. Itu yang disebut dafar. Itulah perkataan dengan kualitas Elohim. Ya, sampai di sini saudara bisa mengikuti ya. Nanti kita akan masuk terus, saudara. Jadi itu dafar. Dafar itu adalah perkataan dengan kualitas
Elohim. Terus, kata dafar itu dekat dengan kata devarim. Kalau dafar itu kata dasarnya, tapi kalau devarim itu jamak. Nah, kata dafar itu juga bisa berarti pengulangan atau repetition atau apa? Copy ya, apa? Maksudnya ya. Nah, saudara, kalau ada yang ngomong gini, kita akan mendengarkan dafar Elohim, ya, berarti itu kita akan mendengarkan sesuatu yang akan diulang-ulang. Jadi makanya saudara jangan pernah bosan kalau dengar firman Tuhan, kelihatannya kok ngomongnya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Karena memang dafar itu sifatnya selalu berulang-ulang. Ya, dafar Elohim itu harus devarim. Dafar itu harus devarim. Maksudnya apa? Devarim itu diulang-ulang. Supaya apa? Supaya telinga kita juga dan mulut kita, telinga kita itu dengarnya diulang-ulang. Kalau telinga kita itu dengarnya berulang-ulang, maka timbul iman. Karena firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran. Dan telinga manusia itu kalau cuma dengar sekali, biasanya lali. Iya kan? Iya kan? Gitu. Apalagi ngomongnya cepat, gitu. Hah, apa? Gitu kan? Harus diulang-ulang. Firman Tuhan itu tidak boleh hanya disampaikan sekali dan selesai. Tapi harus diulang-ulang. Supaya apa? Supaya telinga kita itu terbiasa mendengar. Oh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Mungkin ketika saudara dengar pertama itu cuma lewat. Karena memang sejak kejatuhan manusia selalu setan itu suka bikin kalau ada sesuatu yang baik itu dilewat gitu. Seolah-olah kayak gitu saudara. Ya makanya selalu harus diulang-ulang. Terus ketika telinga kita sudah mendengar berulang-ulang, maka mulut kita pun harus terbiasa untuk mengucapkan perkataan yang berkualitas yang dari Elohim secara berulang-ulang. Amin. Itu. Kalau saudara mengalami pergumulan untuk saudara mau mendapatkan mujizat kesembuhan, contohnya, ada yang berkata, saya sudah capek berdoa, saya sudah capek ngomong, katanya papi suruh melakukan loa. Iya, afirmasi, iya. Saya kasih tahu saudara, ketika saudara melakukan afirmasi, nggak bisa cuma sekali, harus berkali-kali. Itu, ya, harus berkali-kali. Kenapa? Kalau saudara ngomong berkali-kali itu sebenarnya menguatkan diri saudara sendiri. Saya mulai membiasakan diri saya dan anak-anak istri saya, ya, kalau kami kumpul, ya, sebelum kita tidur maupun sesudah kita bangun tidur, ya, setelah kita semai Israel dan berdoa, saya ajak semuanya baca kitab suci satu pasal. Nah, yang kali ini yang saya lakukan itu sedikit berbeda. Biasanya meskipun saya baca sendiri, saya diem dalam hati bacanya. Tapi ternyata itu sebenarnya kurang tepat, saudara. Meskipun saudara baca firman Tuhan, baca kitab suci, masih sendirian, harus ngomong, bersuara, supaya telingamu sendiri itu mendengar. Ketika telingamu mendengar, maka dari hatimu timbul kekuatan, timbul iman. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau saudara baca kitab suci, meskipun saudara sendirian, ojo diem. Saya biasakan ketika meskipun anak-anak saya lagi mainan, umpama saya lagi berdoa sendiri,
Kalau saya sudah buka HP saya baca kitab suci, saya langsung ngomong, ayo semua diam karena papi mau baca firman Tuhan. Langsung semua diam. Meskipun lagi mainan tuh. Ya. Langsung semua diam dan mendengar. Gitu. Dan mendengar apa yang saya baca. Setelah itu baru kita mengatakan sama-sama amin. Nah, udah lanjut lagi mainan. Gitu. Kita tidak pernah tahu, ya mungkin kelihatannya sepele, anak-anak, tapi saya percaya firman Tuhan yang didengar tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Ya. Jadi itulah sebabnya kenapa dafar Elohim harus devarim. Artinya harus diulang-ulang. Makanya ada kitab suci kita, salah satu kitab suci kita yang namanya apa? Ulangan. Ulangan itu sebenarnya adalah rangkuman dari kitab Kejadian, Keluaran, ya, Bilangan, itu rangkuman semua. Makanya dikatakan ulangan. Devarim artinya apa saudara? Diulang. Ingat, kalau saudara dengar firman Tuhan, jangan pernah bosen. Ya, kalaupun yang khotbah mungkin lagi ngomong itu lagi, memang itulah firman Tuhan yang dibutuhkan untuk hidup kerohanian kita. Amin. Kadangkala saya juga jadi berpikir begitu saudara ya. Ya, banyak orang-orang yang sekarang ini saya pikir mereka itu sudah mulai kehilangan esensi dari mereka itu sebenarnya cari Tuhan itu untuk apa sih? Gitu. Ya, kalau engkau datang beribadah itu untuk apa sih? Untuk dengar firman. Tapi ketika si pengkhotbah itu kasih firman, menyampaikan firman, selalu dikritik kadang-kadang. Kalau yang itu yang khotbah, kalau Jameson yang khotbah, ya khotbahnya itu aja. Gitu. Iya kan? Gitu. Orang jadi mulai suka begini. Gak ada sesuatu yang baru. Gitu. Ya memang seorang pengkhotbah itu dituntut harus belajar sesuatu yang baru. Tapi tidak boleh kita yang mendengar sebagai jemaat terbiasa untuk seperti itu. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara punya anak, tiap hari makan, saudara hari ini saudara kasih makan jangan bening, besok jangan lodeh, besok lagi kering tempe, besok lagi nasi pecel, rawon, umpama dalam 7 hari itu. Di hari ke-8 balik lagi jangan bening. Jangan, mungkin begitu kan biasanya seputarnya itu aja kan masakan rumah ya. Terus anak saudara ngomong ini, iki terus bosen, padahal saudara sudah kasih variasi-variasi. Sedih enggak saudara yang masak? Iya kan? Gitu. Dan melihat anak saudara malah lebih senang jajan di luar. Karena apa? Karena merasa kalau jajan di luar itu variasi. Padahal yang tak pikir-pikir, sajane podo ae. Ya, saya kalau ngajak anak saya keluar itu saudara, jajannya itu, ayo Af, Kenan mau makan apa? Tak perhatikan saudara, saya sampai blenger sungguhan. Makan apa Afram? Anu apa? Sushi. Ya, lah kan lidah orang Indonesia makan sushi itu kurang cocok saudara. Itu kan podo kayak makan lemper toh. Betul enggak? Iya kan? Gitu. Sego dikai timun. Ya kan? Tak pikir, suwe-suwe tak pikir, yo ngene ngono tok sakjane rasane gitu ya. Tapi setiap kali pergi selalu mintanya itu. Suwe-suwe bapak yang blenger. Saya bilang, saya kalau nawar gini, mau makan apa Af? Begitu dia jawab, moh. Sing lain selain itu, gitu ya. Moh gitu. Jadi blenger gitu ya. Tetapi ya namanya orang suka, dia pasti ngomong lagi. Seharusnya kita pun kalau dengar firman Tuhan, meskipun itu lagi, saudara miliki hati yang suka begitu loh. Amin.
Kenapa? Kenapa firman Tuhan itu harus diulang? Supaya nancep. Amin. Wong sing diulang saja kadang-kadang masih sering lupa. Gitu. Apalagi enggak diulang. Gitu. Ya. Jadi saudara percaya saja. Kalaupun firman Tuhan yang saudara dengar kelihatannya itu diulang. Tuhan kepingin, berarti Tuhan kepingin ada sesuatu yang berubah dari hidup saudara. Berarti umpama nih, kalau Papi Lukas ngomong loa lagi, itu berarti saudara belum berhasil dalam melakukannya. Saya percaya ketika saudara berhasil, Tuhan akan berikan sesuatu lagi yang baru lagi. Amin. Iya. Nah, dafar Elohim harus devarim. Firman Tuhan harus diulang-ulang setiap hari harus diulang-ulang. Itu dafar. Ya. Kenapa? Dengan ketika saudara mengulang, saudara ngomong berulang-ulang, selain iman timbul dalam hati saudara, mujizat itu terjadi. Kenapa? Karena perkataanmu diulang terus. Nah, tinggal saudara mau memperkatakan yang buruk atau yang baik. Karena dafar itu juga bisa berlaku untuk hal yang buruk, saudara. Dafar itu kan perkataan yang mengandung kuasa. Makanya saudara hati-hati ketika saudara emosi, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kutuk atau sumpah serapah. Itu. Karena itu adalah dafar. Ya. Sampai di sini saudara bisa mengikuti? Ketika Bapak Yahweh menciptakan, dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Saudara tahu? Maksudnya ketika Tuhan ngomong, memang di dalam mulutnya Tuhan itu ada kuasa. Nah, kita ini dikatakan serupa. Jadi di dalam mulut kita itu ada kuasa. Itu yang disebut dafar. Ada powernya loh mulut kita ini, saudara. Itu dafar. Gitu. Apalagi kalau kita ngomongnya sambil emosi, sambil ngamuk, itu powernya jadi besar. Hati-hati makanya. Itu dafar. Ya, terus. Nah, apakah kita bisa memiliki perkataan dengan kualitas dafar? Kita bisa memiliki perkataan kualitas dafar bila di dalam mulut kita ada roh yang lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Saudara tahu cara untuk orang lain mau melakukan apa yang kita suruh atau perintah itu adalah dengan memiliki status yang lebih tinggi dari orang tersebut. Maksudnya apa? Perkataan saudara itu akan benar-benar jadi punya kuasa kalau saudara punya otoritas di atas orang itu. Ya, kalau di dalam dunia kemiliteran, orang yang pangkatnya lebih tinggi itu akan bisa nyuruh atau memerintah anak buahnya yang di bawahnya. Betul ya Mas Sobet ya? Apapun itu ya Mas Sobet ya. Anak buahnya pasti ngomong apa? Siap. Enggak mungkin ketika komandan ngomong, kamu pergi ke sana. Terus anak buahnya ngomong, saya tak pikir-pikir sih. Enggak mungkin, ya kan? Begitu ya Mas ya? Enggak mau, wah kena sanksi saudara. Gitu. Jadi perkataan kita pun, saya kasih tahu, perkataan kita itu disebut berkuasa. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Amin. Makanya kenapa Bapak Gembala ngomong, Papi ngomong, ojo wedi karo setan. Gitu. Karena saudara itu punya otoritas yang lebih tinggi dari setan. Amin. Karena keberadaan saudara, itu setan tahu, saudara itu energinya lebih besar. Ya. Di dalam diri saudara itu ada yang namanya dafar. Ya. Saudara percaya di dalam mulut saudara ada dafar? Nah, kalau saudara percaya di dalam mulutmu itu ada dafar,
maka setiap hari, setiap pagi ketika engkau bangun pagi, saudara pilih kata-kata yang dahsyat untuk hidup saudara. Supaya yang dahsyat itu terjadi. Itu. Sama seperti ketika Bapa Yahweh menciptakan dunia ini, dia memakai dafar. Itu. Sama, tinggal pertanyaannya apa yang engkau mau ciptakan hari ini saudara? Engkau mau menciptakan sesuatu yang hebat atau sesuatu yang tidak baik? Semua tergantung dari mulutmu. Ya, karena dafar itu ditaruh di dalam mulut saudara. Ya. Terus. Nah, saya kasih contoh, Matius pasal 8 ayat 5 sampai 10. Dan ketika Yesua masuk ke Kapernaum, seorang perwira mendekat kepadanya sambil mendesak dia dan berkata, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah, lumpuh dengan sangat tersiksa." Dan Yesua berkata kepadanya, "Setelah datang, aku akan menyembuhkan dia." Dan seraya menanggapi, perwira itu berkata, "Tuhan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya, katakanlah sepatah kata saja." Di situ ada kata katakan sepatah kata saja. Itu dalam bahasa Ibrani disebut dafar. Tuhan, dafar saja. Gitu maksudnya. Tuhan, dafar saja dan hambaku akan disembuhkan. Sebab aku juga adalah manusia di bawah otoritas yang mempunyai prajurit-prajurit di bawah diriku. Dan aku berkata kepada yang ini, "Pergilah," dan pergilah dia. Dan kepada yang lain, "Datanglah," dan datanglah dia. Dan kepada hambaku, "Lakukanlah ini," dan dia melakukannya. Dan Yesus setelah mendengarkan dia kagum dan berkata kepada mereka yang sedang mengikuti, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahkan di antara orang Israel pun aku tidak menemukan iman sebesar ini." Luar biasa dahsyat saudara. Ya, ada dua hal yang saya tangkap dari kisah ini saudara. Coba kita lihat. Ya, next selanjutnya. Ada dua hal yang saya dapat dari kisah ini. Pertama, sebuah perkataan bisa berkuasa karena ada otoritas yang lebih tinggi. Saudara percaya saudara punya otoritas yang tertinggi? Ya. Saudara itu diciptakan, saya katakan sekali lagi, saudara itu diciptakan, dipilih oleh Bapa Yahweh, bukan cuma dipilih, karena saudara dipilih, saudara itu dikasih modal kuasa. Ada dafar dalam mulutmu saudara. Itu yang saya dapat dari kisah ini. Dia bisa ngomong gitu karena dia punya otoritas. Kalau dia nggak punya pangkat, dia nggak punya otoritas, dia nggak bisa ngomong gitu. Ya, nah saya kasih tahu, pagi hari ini firman Tuhan ngomong, ya, roh yang ada di dalam diri saudara itu jauh lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Berarti otoritas saudara itu lebih besar. Amin. Gitu. Cuma memang orang kadang-kadang enggak mau pakai dan tidak pernah sadar gitu. Ya. Saya katakan orang mengeluh, orang yang bersungut-sungut itu biasanya menyebabkan kegagalan. Kenapa? Bukan omongannya tidak berkuasa, omongannya berkuasa untuk menciptakan kegagalan. Begitu saudara. Jadi omongannya bukan tidak berkuasa. Omongannya berkuasa, tapi bukan untuk menciptakan mujizat keberhasilan, tapi yang dia ciptakan mujizat kegagalan. Ya. Jadi pagi hari ini saudara, saya katakan, apapun yang saudara katakan, hati-hati. Karena saudara bisa menciptakan mujizat keberhasilan, tapi bisa juga menciptakan kegagalan. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah ngersulo, jangan pernah apalagi mengeluh. Pokoknya perkataan-perkataan negatif. Saudara sadar atau tidak bahwa ketika engkau ngomong seperti itu, saudara sedang berfirman untuk menciptakan
apa yang kau ucapkan. Ya, saya pernah ngomong kan, pokoknya saya kalau berdoa pagi dan malam sebelum saya tutup saya selalu ngomong, Bapak Yahweh, karena saya diajarin kan begitu kan sama papi. Sebelum saya menutup atau membuka hari ini, saya tarik semua energi yang ada di alam semesta ini. Karena saya percaya mulutku mandi, saudara. Gitu. Saudara percaya mulut saudara itu mandi, orang Jawa bilang, amin. Bukan mandi adus, mandi penuh kuasa maksudnya ya. Manjur. Saudara ngomong, saya ngomongnya begitu saudara. Saya ngomong ini, saya tarik seluruh energi yang ada di alam semesta ini. Seluruh energi berkat, kebaikan, kesembuhan, pemulihan, kesehatan, kekuatan, umur panjang. Saya ngomong begitu saudara. Kekayaan, kelimpahan, kemakmuran, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita, hikmat, kebijaksanaan. Semua energi itu saya tarik masuk dalam hidup saya dalam nama Tuhan Yesus Masihi. Amin. Dan saya percaya ketika saya melakukan apapun, Bapak Yahweh pasti membuatnya berhasil. Ya, saudara bisa praktek juga gitu. Ketika saudara memulai hari saudara, ya, saudara memulai pekerjaan saudara, saudara perkatakan yang dahsyat, yang dahsyat. Kenapa? Engkau sedang mencipta, itu dafar. Itu. Ya. Ingat kembali lagi, dafar selain maksudnya kata-kata yang penuh kuasa, dafar itu artinya perintah. Jadi kalau saudara ngomong ya, itu namanya saudara sedang memerintahkan. Itu. Kenapa saudara bisa memerintahkan? Karena saudara punya otoritas yang lebih tinggi dari dunia ini. Amin. Gitu. Jadi ayo hadapi dunia ini dengan keyakinan bahwa saudara pasti menang. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, perkataan yang diucapkan dengan yakin adalah bentuk dari langkah sebuah iman. Kenapa cuma ngomong begitu, seolah-olah cuma ngomong gitu? Yesus kagum. Sampai Yesus ngomong, saya belum menemukan iman sebesar ini. Gitu. Baru ngomong. Ya. Tapi dengan perkataan yang yakin diucapkan, itu sebagai bentuk langkah iman. Gitu. Berikutnya. Saudara tahu kata dafar dari susunan huruf dalet, bet, dan res. Dalet itu pintu, bet itu rumah, res itu kepala. Ya, jadi kata dafar itu artinya apa? Dafar itu adalah sebuah awal untuk pintu mujizat atau kuasa terjadi dalam hidupmu. Amin. Itu pintu. Ya, namanya orang kalau mau keluar rumah harus ada pintu, nggak mungkin loncat jendela. Yang loncat jendela namanya ya kan? Tapi yang namanya rumah itu pasti ada pintu. Kalau saudara mau melangkah keluar, ya, saudara percaya bahwa di depan saudara itu ada kemenangan dan keberhasilan, maka saudara harus buka pintu. Yaitu lewat apa? Lewat dafar. Amin. Ya. Terus 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari siapa saudara? Elohim. Hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka karena Dia, Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach, Weruah Kodes, itu maksudnya, yang ada di dalam kamu lebih besar daripada Dia. Roh-roh itu ya yang ada di dalam dunia. Sekali waktu saya pernah nonton acara dulu di salah satu stasiun televisi swasta ya. Dunia lain. Gitu kan. Nah, itu
Saya nggak tahu itu, baru kali itu saya lihat ya. Yang satu itu orang Kristen, yang satu orang pokoknya dari seberang, gitu ya. Nah di situ ternyata memang ada setannya, gitu kan. Tapi responnya yang satu itu dia cuma nyanyi. Ya orang lagu rohani pada umumnya, lagu Kristen pada umumnya ya. Dia nyanyi, darahmu Yesus. Kalau nggak salah lagunya seperti itu. Nah tapi yang satu itu dia langsung saudara, kayak baca-baca begitu ya, baca-baca ABCD gitu. Ya. Nah yang saya lihat perbedaannya begini, yang nyanyi itu gak kerasukan, lah kok yang baca itu malah kerasukan saudara. Wah setannya mau gitu ya. Gitu. Jadi sampai akhirnya didatengin sama pawangnya gitu ya. Sama-sama gitu ya. Nah, saudara di situ saya lihat ternyata memang benar apa yang firman Tuhan katakan. Setan itu enggak akan bisa berani menyentuh kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada darah Yesua. Amin. Ya. Tapi kalau untuk yang di luar itu, ya saya enggak tahu. Gitu. Dan saya yakin sesuai firman Tuhan tidak ada. Karena firman Tuhan sendiri ngomong. Gitu. Setan itu berani masuk kalau energinya orang yang dia lihat itu lebih kecil. Dia berani masuk. Tapi kalau energinya gede, dia enggak akan berani masuk. Gitu. Makanya kenapa kalau kan dikatakan apa Papi itu ngomongin ojo karo setan. Gitu. Kenapa? Ketika saudara takut itu juga bisa jadi celah. Gitu. Nek saudara semakin takut, setannya semakin berani. Gitu. Tapi nek saudara semakin berani, setannya yang semakin takut. Itu ya cuma itu aja. Gitu ya, kucing-kucingan gitu. Tinggal saudara yang mau jadi Tomnya atau Jerry-nya. Kan seperti Tom and Jerry. Kucing dan tikus. Gitu. Ya, saya katakan jadilah kuat. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam diri saudara itu roh Hakodes, ruah Yahweh. Amin. Itu saudara. Jadi pasti lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Ya. Apa yang membuat perkataan kita memiliki kuasa? Roma pasal 10 ayat 8 itu ada firman di dalam mulut kita. Karena ada firman di dalam mulut kita. Itu yang membuat perkataan kita jadi berkuasa. Terus, mengapa ada firman di dalam mulut kita? Sadar enggak saudara? Kalau sebenarnya ketika kita bernafas, itu ada nama Yahweh. Dikatakan DNA kita itu kan ada nama Yahweh. Tapi saudara perlu tahu, ketika kita bernafas itu juga ada nama Yahweh. Coba saudara lafalkan nama Yahweh. Ketika saudara ngomong ya, itu seperti orang menarik nafas. Yahweh, Yahweh. Betul enggak saudara? Itulah sebabnya ketika orang itu baru lahir, saya enggak tahu kalau di dalam perut kan kayaknya masih bernafas pakai ini, tapi plasenta ya. Iya, tapi kalau bayi yang baru lahir pasti dia bernafas. Betul ya? Bahkan ketika orang itu mau meninggal, ketika dia tarik nafas yang terakhir, tetap memanggil nama Yahweh. Jadi saudara mereka menolak atau tidak, ya tidak bisa dipungkiri bahwa nama Yahweh itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari hidup manusia. Ya, nafas kita itu ada nama Yahweh, itu. Ya, jadi saudara, hidup kita berhasil atau gagal dimulai dari apa yang kita ciptakan, dan itu dimulai dari apa yang kita ucapkan sebagai daftar untuk hidup kita. Ayat yang terakhir, misle,
10 ayat 11 atau Amsal 10 ayat 11 mengatakan, mulut orang benar adalah mata air kehidupan. Jadi saudara, kalau kepingin hidup kita menjadi mata air kehidupan, artinya apa toh mata air kehidupan itu? Yang namanya mata air itu tidak akan pernah kering. Amin. Buel terus. Artinya apa? Kalau kepingin hidupmu selalu penuh dengan berkat dari Bapa Yahweh, ayo pakai mulut kita, ciptakan keberhasilan dalam hidup kita. Amin. Mau Bapak Ibu? Saya percaya kalau firman Tuhan kita terus ulang-ulang, engkau pasti dibuat oleh Bapa Yahweh menjadi berhasil. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh pada pagi hari ini Tuhan, biarlah dafarmu ya Bapa, itu adalah perintah dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika engkau berbicara, engkau pasti membuat jalan hidup kami menuju keberhasilan. Terima kasih Bapa Yahweh, tuntun kami terus Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ada di dalam mulut dan hati kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama kita berkata, amin. Ada pengumuman? Tidak ada. Baik saudara, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Bentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, pertemukan kembali kami esok untuk bersama-sama kami belajar firman-Mu, memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareheka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehirotsa. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amen. Ken yehirotsa. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Amen. Ken yehirotsa. Baruk atapaeru faruk atapesareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripit neka ufriat matka ufrifahem teka syekar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yefareheka wa yismereka. Yefareheka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yefareheka wa yismereka. Yefareheka. Isa Yahweh panau eleka wihuneka. We are simply
Bapak Yahweh memberkati. Amin. Shabbat Shalom. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.